Selanjutnya, tentang masalah Nabi ini, apa yang ingin disampaikan adalah kita kenal dulu bagaimana silsilahnya Nabi, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. 5 ini hanya sedikit saja ceritanya. Tapi mulai dari Nabi Ibrahim, disitulah muncul cabang. Karena Nabi Ibrahim punya 2 anak. Yang pertama adalah Ismail, lebih tua, kemudian baru Ishak. Nah, dari Ishak, inilah anaknya namanya Yakub, yang diberi nama Lakob atau diberi panggilan Israel. Yakub itu sama dengan Israel. Nah, keturunan Yakub mulai dari Yusuf, mulai dari Ilyas, Ilyasa. Banyaklah nabi keturunan dari Yakub atau keturunan dari Israel itu disebutkan Bani Israel. Yang sekarang negaranya di Palestina sana di Gaza. Sementara dari Nabi Ismail keturunannya Hajar itu tinggalnya di Arab, tinggalnya di lembah yang tidak ada airnya, biwadin ghairi zar'in gitu ya, di lembah sungai yang tidak ada airnya, tapi kemudian mereka menemukan sumur yang sekarang kita kenal dengan sumur Zam-Zam. Itulah lahir satu orang nabi, yaitu junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan dari Nabi Ismail gitu. Sementara nabi-nabi yang lain, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zulkarnain, Nabi siapa lagi? Musa, Yesus atau Nabi Isa, itu semuanya adalah keturunan dari Yakub. Yakub itu anaknya siapa? Yakub itu anaknya siapa? Anaknya Ishak. Ishak itu anak siapa? Anaknya Ibrahim. Jadi kalau dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, itu manusia banyak yang bertaat, belum banyak yang taat, belum ada yang melenceng. Itu adalah sedikit yang melenceng, tapi dihabiskan semua di zaman Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh. Nah, yang ada surat tersendiri cerita tentang Nabi Nuh. Ya. Nabi Hud juga dihabisi. Rakyatnya habis semuanya, umatnya. Karena memang setiap kali ada yang melawan, langsung dihabisi. Ada yang melawan, langsung dihabisi. Itu dulu silsilahnya, dipahami dulu. Jadi semuanya, Nabi ataupun Rasul adalah pembawa berita dari Allah Subhanahu Wa Taala atau risalah atau pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk agar manusia berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam surat apa itu namanya? Surat Al-Mulk. Walladzi tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik amal kebajikannya. Siapa yang paling baik amal perbuatannya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, gitu. Itu tujuan daripada hidup manusia. Ya kita ini. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Apa hikmahnya kalau kita beriman pada Rasul? Kenapa Rasulullah itu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat ataupun alien ataupun sosok yang punya kekuatan gitu, kayak Thor atau Zeus atau apa Hercules? Kenapa? Kenapa Rasul itu bukan sosok yang apa namanya? Yang bukan manusia gitu, seorang dewa misalnya. Kenapa? Hikmahnya kenapa Rasul itu berasal dari manusia? Itu nanti silakan dijawab pada ujian tengah semester. Oke? Paham? Tidak. Paham? Alhamdulillah kalau paham. Pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Itu nanya tuh. Udah saya fotoin semuanya. Ada 38 yang hadir ya. Alhamdulillah.
Udah pertemuan kita sampai di sini aja. Hold to unmute. Masih tacan itu. Tacan lebet masih 15 menit lagi. Halo. Boleh bertanya. Maaf Bapak, saya mau nanya. Iya, tanya. Silakan. Soang dirinya sih katanya. Silakan, Titi Khofifah. Maaf Bapak, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Dulu di SD kita ditanyain itu ya, Nabi itu adalah mendapatkan wahyu untuk diri sendiri, sementara Rasulullah yang menyebarkan gitu ya. Betul ya? Nah, Nabi ataupun Rasul sama. Hanya saja Rasul itu jumlahnya 25 disebutkan dalam Al-Quran. Tapi jumlah seluruhnya ada 40. Aisyah. Apa Mas Hanif? Manggil siapa Mas Hanif? Majid? Tahuan di sini siapa yang manggil Aisyah? Aisyah. Jatuh cinta. Oke. Tidak ada perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Mereka adalah utusan Allah yang sengaja diutus ke muka bumi ini untuk menjadi apa? Untuk menjadi penyampai pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang khusus pada Bani Israel saja, sehingga jumlahnya mereka kenapa? Jumlah mereka itu banyak dari Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel memang pintar. Keturunan Nabi Israel itu pintar sampai hari ini. Itu banyak yang pintar-pintar keturunan mereka. Nggak bisa dipungkiri, mereka orang yang terpilih di antara manusia. Tapi walau demikian banyak juga yang kufur, banyak juga yang melawan. Bahkan ada nabi-nabi juga yang dibunuh oleh mereka. Tapi tidak diceritakan dalam Al-Quran siapa saja nabi yang dibunuh. Jumlahnya 40.000 jumlah nabi dan rasul. Hanya rasul itu berjumlah 25 saja yang disebutkan dalam Al-Quran. Baca surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu artinya para penyair. Dianggapnya para nabi itu bersyair. Ternyata bukan. Karena wahyu Allah itu bentuknya dalam bentuk syair. Ada keindahan prosa di sana. Gitu ya. Ada seni. Tapi walau demikian, semua utusan Allah itu pada zamannya mereka menjadi pimpinan. Mereka menjadi raja. Lihat Sulaiman. Bukan hanya Sulaiman, termasuk Isa, termasuk Musa, termasuk Nabi Muhammad. Mereka jadi panglima, mereka jadi presiden, mereka menjadi raja, mereka menjadi imam, mereka menjadi hakim, mereka menjadi terdepan dalam semua bidang. Makanya harus laki-laki. Gitu. Karena Allah juga melebihkan kepada mereka itu mukjizat, kelebihan daripada manusia-manusia biasa lainnya. Itu. Jadi tidak ada perbedaan Nabi dan Rasul. Pertanyaannya sekarang kalau dibalik, emang apa fungsinya kalau beda? Ayo. Tadi siapa? Tati Khofifah ya. Kalau berbeda misalkan, so what antara Nabi dengan Rasul? Nggak ada muskilah, nggak ada masalah. Mau beda, mau sama, tetap saja mereka adalah utusan Allah, seorang laki-laki yang terpilih di antara hamba-hambanya. Itu. Ya, Titi Khofifah. Clear? Ada lagi yang lain? Tidak ada. Iya Bapak, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Iya Pak. Ya, Amri. Ya, yang kewajiban manusia ini, yang kewajiban manusia kepada Rasul, kepada Nabi dan Rasul, yang poin terakhir tadi ya. Terakhir ya. Meneruskan risalahnya. Nah ini di surah Al-Fat ayat 28 ya. Itu maksudnya gimana? Atau apakah risalah
Nabi kita selaku umat Nabi Muhammad, apakah risalah Nabi Muhammad atau semua atau risalah nabi-nabi yang terdahulu atau seperti apa? Gitu mungkin Ya. mohon penjelasannya. Nabi Muhammad itu meneruskan risalah nabi-nabi sebelumnya, gitu. Ya kan? Makanya beliau disebut sebagai Asyraful Anbiya, Imamul Anbiya, gitu ya, Khatamun Nabiyyin, akhir daripada para nabi. Jadi nggak ada perbedaan risalah atau pesan dari Allah Subhanahu wa taala dari nabi yang pertama, Nabi Adam, sampai dengan nabi yang terakhir. Gitu. Maka kita melanjutkan risalahnya itu apa? Risalahnya cuma satu. Satu. Apa coba? Tauhid, la ilaha illallah. Itu aja risalahnya. Kalau udah la ilaha illallah, kita mengikuti sunnatullah, kita akan berbuat baik saja. Yang tidak baik, itu tidak kita lakukan. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di antara seluruh manusia. Kenapa kita umat terbaik di antara seluruh manusia? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Nah, itu risalahnya. Memerintahkan, mengajak pada kebaikan dan menjauhi segala larangan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Udah clear. Perintahnya apa? Perintahnya kebaikan, sholat, zakat, puasa, haji, berbuat baik pada orang tua. Oke. Larangannya apa? Membuat kerusakan, menyakiti orang lain, membuat kerugian, dan sebagainya. Clear? Clear. Fahimtum? Fahimna. Oke, siap. Makasih. Sami-sami. Sami mawon. Oke, demikian pertemuannya. Tapi yang jelas pelajari para nabi dari Quran. Baca Quran. Ketika kita ketemu seorang nabi, maka kita pahami siapa dia dan apa saja hikmah yang didapat dari nabi tersebut. Kenapa? Karena dengan mempelajari nabi-nabi terdahulu, kita akan mengetahui apa sesungguhnya pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya. Makanya kita banyak-banyak bersyukur kepada nabi kita yang kita cintai itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling baik di antara nabi yang ada. TS bagaimana, Pak? Wah, TS pikiran. Ilmu yang penting mah. Apa menilai A? Kasih nilai A. Nggak penting itu. UTS hanya bagian dari prosedur. Yang paling penting Anda Gambaran, Pak. Gambarannya, Pak. Nggak ada UTS menggambar itu. UTS dengan nulis saja, tinggal klik. Tenang aja. Ya. Bapak Benar, saya Pak. mau nanya. Setuju. Akhir. Demikian pertemuan kita. Wa yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Selamat membaca Al-Quran. Baca Quran. Surat Nuh, surat Ibrahim, surat Muhammad. Lagi asuh. Masuk. Ya Allah. Penting absen isi ya, absen ya. Beriman kepada Rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibuang-buang itu kuotanya, sayang. Ya. Ya. Waalaikumsalam.